Shalom saudara, bertemu lagi dengan kami. Saya sendiri Pendeta Theos Purba bersama dengan istri saya. Kali ini saya tidak sendiri saudara, dan kita akan masuk pada renungan harian kita yang saya kutip dari 2 Tesalonika 3 ayat 3. Di sana dikatakan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Saudara, berbicara tentang kesetiaan Tuhan, saya harus katakan bahwa begitu banyak anggapan-anggapan yang salah tentang kesetiaan Tuhan. Beberapa di antaranya yang berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, maka Tuhan pasti akan melepaskan saya dari permasalahan yang saya alami. Atau juga mungkin ada juga yang berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, Dia adalah Allah yang setia. Oleh karena itu dia pasti beri apa yang saya minta, apa yang saya mau, apa yang saya inginkan, keinginan hati saya, pasti Tuhan akan wujudkan. Nah, mereka berpikir bahwa Tuhan akan memberikan apa yang ia inginkan. Ada juga yang berpikir bahwa Tuhan pasti menjawab semua doa saya, karena dia adalah Tuhan yang setia. Nah, saudara, mungkin Anda juga punya pemikiran seperti itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan di dalam nats renungan kita kali ini, yakni Tuhan adalah setia. Pendapat yang benar atau yang benar itu seperti apa tentang kesetiaan Tuhan? Yang pertama saudara, Tuhan itu tidak mungkin mengikuti keinginanmu. Tuhan tidak mungkin mengikuti apa yang menjadi kemauanmu. Karena kalau seperti itu, maka dia bukan Tuhan. Mengapa? Karena Yeremia 55 ayat 8-9 di sana diingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya rancanganku bukanlah rancanganmu, kata Tuhan. Begitu jauh dan begitu berbedanya antara rancanganmu dengan rancanganku, pikiranmu dengan pikiranku. Artinya kehendak Tuhan itu melampaui dari apa yang kita pikirkan. Keinginan Tuhan itu melampaui dari apa yang kau pikirkan. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk mengikuti keinginan kita. Nah, oleh karena itu saudara, yang benar itu adalah berbicara tentang kesetiaan Tuhan, yakni bahwa Allah menghendaki kita untuk menghadapi setiap kenyataan dengan penyertaannya dan yang pasti dengan caranya sendiri. Dia pasti menyertai Anda dan dengan caranya yang sempurna. Nah, sekarang dalam renungan kita kali ini, Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Tesalonika, ingat bahwa Tuhan adalah setia. Kesetiaan Tuhan itu terwujud dalam dua hal. Yang pertama saudara, yakni bahwa kita merasakan kekuatan dari Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan membuat engkau untuk terlepas dari permasalahan. Jadi terkadang kita sebagai orang Kristen kadang salah berdoa. Yang saya maksud dengan salah berdoa itu adalah apa? Terkadang ketika kita diperhadapkan dengan permasalahan, diperhadapkan dengan rintangan, diperhadapkan dengan penderitaan, apa yang sering kita ucapkan? Tuhan, lepaskan aku dari penderitaan ini. Tuhan, lepaskan aku, singkirkan aku dari penderitaan ini. Itu adalah doa yang salah. Yang benar itu adalah apa? Tuhan, berikanlah aku kekuatan untuk menghadapi kenyataan itu. Berikanlah aku kekuatan untuk menghadapi penderitaan itu. Ini adalah dua hal yang berbeda saudara. Yang pertama, meminta Tuhan untuk menyingkirkan permasalahan itu. Yang kedua, meminta Tuhan untuk menguatkan kita menghadapi penderitaan itu. Beda ya? Nah saudara, seberapa sering kita meminta kekuatan dari Tuhan dan menyadari kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini. Karena sesungguhnya hidup ini adalah oleh karena kekuatan Tuhan dan bukan oleh karena kekuatan diri kita sendiri. Nah, saudara yang terkasih, yang kedua, wujud yang kedua dari kesetiaan Tuhan itu adalah kita merasakan pemeliharaan Tuhan. Saudara, ingatlah bahwa semua yang engkau punya hari ini, semua yang kau miliki hari ini, itu semua oleh karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidupmu. Pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu sebagai umat yang Dia kasihi. Inilah wujud kesetiaan Tuhan itu. Dan ingat saudara,
bahwa Tuhan tidak akan pernah, ini berdasarkan sejarah dan tentunya apa yang tercatat di dalam Alkitab itu sendiri, bahwa di sepanjang sejarah perjalanan umat Tuhan, mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, bahwa Tuhan tidak pernah memelihara umatnya dengan cara yang enak-enak. Tuhan tidak pernah memelihara umatnya dengan cara menyukakan hati umatnya. Coba Anda pelajari perjalanan bangsa Israel. Bagaimana penderitaan yang mereka alami. Tapi apakah Tuhan melepaskan mereka? Tidak. Apakah Tuhan tidak memelihara mereka? Oh tidak. Bagaimana dengan perjalanan para nabi? Ketika mereka menjadi nabi diutus oleh Tuhan untuk memberitakan firman Allah kepada umat Tuhan. Apakah Tuhan memelihara mereka dengan cara melepaskan mereka dari penderitaan? Tidak, justru mereka menghadapi penderitaan itu. Dan Tuhan menyatakan pemeliharaannya. Dan bagaimana dengan para rasul? Salah satunya adalah Rasul Paulus. Di mana dia dalam pemberitaan Injilnya, dia berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Tetapi ingat, darahku telah mulai dicurahkan. Artinya, ia memberitakan Injil dalam penderitaan. Dia memberitakan Injil dalam penganiayaan. Tetapi dia tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan berhenti memelihara dia. Tidak. Tetapi Tuhan justru menyatakan kuasa dan pemeliharaannya di dalam dan melalui penderitaan. Nah, saudara yang terkasih, inilah dua wujud dari kesetiaan Tuhan itu. Dan mari kita tetaplah kuat dan percaya akan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sempurna memelihara saudara dan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.